Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biar kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka barulah firman yang kita mengerti itu akan menghasilkan iman dalam hati kita. Itu sebabnya mari pada malam hari ini sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mau belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, baik kepada hamba-Mu yang akan menjelaskan kepada kami, baik kami akan mendengarkan, supaya apa yang sudah diwahyukan kepada hamba-hamba-Mu yang menulis Alkitab ini, itu roh yang sama akan mewahyukan kepada kami kebenaran, sehingga kami boleh mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jaga hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab dengan surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi ada pesan dari Rasul Yakobus supaya kita itu jangan kepengen menjadi pengajar. Ya. Tentu kalau Tuhan yang menetapkan kita harus menerima. Ya. Karena ada konsekuensi yang akan muncul ketika kita berperan, berfungsi sebagai seorang guru. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara, siapa saja yang dapat disebut sebagai guru. Nah itu ada di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Begini bunyinya. Dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat ini kita melihat ada 5 jawatan yang disebutkan oleh surat Efesus. Dari 5 jawaban itu minimal ada 4 yang fungsi guru itu begitu menonjol, yaitu rasul, nabi, gembala, pengajar. 4 ini berperan sebagai pengajar umat dalam posisi dan status yang berbeda-beda. Itu sebabnya pada malam hari ini saya akan membicarakan dua peran yang diambil oleh para rasul dan para nabi. Nah, kita akan mulai dulu dengan rasul. Apa yang dimaksud dengan rasul, lalu kriteria rasul itu seperti apa, akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, rasul itu dalam bahasa aslinya adalah apostolos. Nah, apostolos itu artinya kalau di Indonesia kan orang yang dikirim keluar. Jadi ini peran dikirim keluar itu berbeda dengan gembala. Gembala lebih pada mengayomi umat yang ada di sebuah tempat. Tapi yang namanya rasul itu bergerak keluar dari kota ke kota dan seterusnya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara adalah apa kriteria untuk jadi rasul. Kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang pertama. Bukankah aku rasul, itu kata Paulus. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah anak atau buah pekerjaanku dalam Tuhan?
Jadi dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa kriteria rasul adalah pernah melihat Yesus ketika ada dalam pelayanan 3,5 tahun di Palestina. Jadi berarti 12 murid yang senantiasa mengiringi Yesus itu termasuk rasul. Mengikuti kemana Yesus pergi. Ya. Jadi rasul adalah orang yang, sekali lagi, yang pertama adalah melihat dan mendampingi Yesus dalam perjalanan pelayanan. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua adalah ada di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 21 sampai 22. Begini bunyinya, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya. Jadi hal yang kedua adalah rasul adalah orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Bukan artinya ketika Yesus bangkit melihat, tetapi setelah Yesus bangkit, dia melihat penampakan Yesus itu. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada rasul-rasul, kepada orang-orang tertentu. Nah, orang-orang yang punya kriteria inilah yang bisa disebut sebagai rasul. Tentu nanti lalu perannya apa nanti akan saya jelaskan. Ya, tapi status rasul itu minimal melihat atau hidup bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah orang yang melihat Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Itu yang namanya rasul. Nah, saya lanjutkan lagi. Biasanya kita berpikir rasul itu 12 orang. Tapi kalau kita teliti Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, maka rasul itu lebih dari 12 orang. Lebih. Saya akan coba bacakan ayat-ayatnya. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 51. Lalu disambung dengan Kisah Rasul 14 ayat pertama. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Jadi disebutkan ada 2 orang, yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1, ini menjelaskan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Nah, Kisah Rasul pasal 14 ayat 1 yang dikatakan kedua rasul itu menunjuk pada pasal sebelumnya, pada bagian akhir, yaitu pada Kisah Rasul 13 ayat 51, Paulus dan Barnabas. Ya, jadi di samping 12 rasul, minimal kita tahu ada Paulus dan Barnabas yang oleh Perjanjian Baru disebut sebagai rasul. Lalu kalau kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-9. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara perhatikan, ayat ini berkata tidak melihat rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, berarti Yakobus adalah rasul. Nah, Alkitab menjelaskan Yakobus yang mana? Karena ada Yakobus saudara Yohanes, tapi ada juga Yakobus saudara Yesus. Nah, kita melihat di sini sudah dijelaskan. Yakobus yang mana? Yakobus saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini minimal
setelah ada Paulus dan Barnabas sebagai rasul, kita bisa tambahkan Yakobus. Satu lagi, tentu ada banyak orang yang bisa disebut sebagai rasul dalam Alkitab, tapi kita batasi tiga nama itu saja. Roma pasal 16 ayat yang ke-7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ada dua tokoh yang disebutkan, Andronikus dan Yunias. Dua orang ini Alkitab berkata menjadi orang percaya lebih dahulu daripada Paulus. Itu pengakuan Paulus. Dan yang kedua, dia adalah orang yang terpandang di antara rasul-rasul. Artinya di antara rasul-rasul dia sangat dihargai. Saya tidak tahu apakah hikmat mereka, kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, atau senioritas mereka, saya tidak tahu. Tapi para rasul yang lain menghargai orang yang tadi disebut dengan nama Andronikus dan Yunias. Ya. Jadi kita bisa simpulkan yang namanya rasul tidak hanya 12. Masih ada yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada saudara semua. Jadi jelas ya, kita sudah membicarakan yang pertama itu kriterianya seperti apa, rasul melihat Yesus yang bangkit, hidup bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Lalu yang kedua, bukan cuma 12 rasul. Nah sekarang kita masuk hal yang lebih lanjut. Tugas daripada rasul itu apa saja? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembali mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Nah, saudara perhatikan ayat 14. Keesokan harinya berangkat bersama dengan Barnabas ke Derbe. Lalu ayat 15. Setelah memberitakan Injil dan banyak murid, mereka kembali ke Listra, Ikonium, Antiokhia. Jadi yang namanya rasul itu adalah oknum atau tokoh yang membangun jemaat dari kota ke kota. Kalau di sini dilihat Derbe, Listra, Ikonium, Antiokhia. Jadi rasul itu orang yang membuka lahan untuk pekabaran Injil, lalu membuka lahan untuk membangun sebuah gereja. Itu tugas dari rasul. Lalu tugas rasul yang kedua apa? Menetapkan pemimpin jemaat. Artinya setelah gereja-gereja itu mulai ada mungkin 10 orang, 12 orang, 20 orang. Nah Paulus bukan cuma Paulus tapi rasul-rasul yang lain bersama dengan Paulus menetapkan siapa yang menjadi penatua, siapa yang menjadi pemimpin hingga jemaat yang masih kecil itu terorganisir. Ada yang ngayomi sebagai gembala lalu mengarahkan gereja kemana visi gereja itu akan dicapai. Nah saya akan bacakan ayatnya. Di setiap jemaat rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang ada sumber kepercayaan mereka. Saudara perhatikan kalimat pertama. Tiap-tiap jemaat, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul menetapkan penatua-penatua. Jadi kalau ada 10 kota di mana itu rasul membangun jemaat,
Berarti di 10 kota itu mereka menetapkan, mengangkat, meneguhkan penatua untuk menjadi pemimpin jemaat di tempat itu. Jadi ini yang dimaksud dengan rasul. Kriterianya ngelihat Yesus, yang kedua ngelihat kebangkitannya. Lalu tugasnya membangun jemaat, menetapkan pemimpin. Nah, satu hal lagi saya akan sampaikan kepada saudara. Pada umumnya para rasul itu melayani dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya banyak terjadi cepat sekali pergerakannya. Di tempat ini orang lumpuh sembuh, di tempat ini orang mati bangkit, di tempat ini ada orang buta melihat, lalu orang-orang tertarik untuk ikut kekristenan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus disebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan, karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Saya perhatikan, ketika mujizat terjadi dikatakan ada orang lumpuh bangkit atau orang lumpuh berdiri dan berjalan, berlari, loncat-loncat. Seluruh kota itu heran. Lalu imam-imam yang ada di kuil keluar yang menyembah dewa Zeus untuk kemudian mempersembahkan persembahan-persembahan tertentu. Lalu Alkitab berkata mereka itu menganggap Paulus dan Barnabas itu sebagai dewa yang perlu dipuja. Nah, memang ini reaksi respon yang keliru ya. Tetapi yang saya mau sampaikan, rasul itu bekerja dengan kuasa penuh. Hingga cepat sekali dari kota ke kota Injil itu diberitakan. Itu bagian pertama dari rasul. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan? Salah satu kriteria dari rasul itu adalah pernah melihat Yesus, dan juga pada waktu Yesus sudah dibangkitkan dia ada bersama-sama dengan Yesus juga ya. Kalau diterapkan dengan zaman kita sekarang ini, gereja sekarang ini, apakah jabatan rasul ini masih ada? Artinya ada orang-orang yang dalam tanda kutip layak untuk menyebut dirinya sebagai rasul begitu, atau bagaimana? Ya, kalau sebagai rasul saya berpikir tidak. Ya, zaman sekarang sudah tidak ada rasul. Karena kriteria rasul adalah melihat Yesus dan kemudian hidup bersama dengan Yesus dalam pelayanannya, itu pertama. Dan kita tidak pernah mengalami apa yang terjadi 2000 tahun dan melihat Yesus yang telah bangkit. Ya. Jadi dua kriteria itu menunjukkan bahwa rasul sudah tidak ada. Itu. Cuma fungsi kerasulan itu masih bisa ada di gereja. Ketika gereja mulai membuka ada tokoh-tokoh gereja yang membuka dari kota ke kota, membangun jemaat. Nah, itu fungsi rasul jalan. Kemudian menetapkan siapa yang jadi pemimpin, siapa yang menjadi menggembalakan di tempat itu. Nah, itu fungsinya masih.
tetapi jabatannya sebagai rasul sudah tidak ada. Itu yang saya sampaikan. Oke. Nah, saya lanjutkan dengan nabi ya. Nah, fungsi nabi itu yang jelas adalah menyampaikan pesan ilahi kepada umat. Itu garis bawahnya itu. Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi ayat ini jelas. Ngomong yang pertama, aku artinya Tuhan menaruh firmanku atas mulutnya. Lalu yang kedua, dia akan mengatakan apa yang aku pesankan. Ya. Jadi terima dari Tuhan, salurkan kepada umat. Nah, pesan ini penting. Karena ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka masuk ke budaya yang baru dari bangsa-bangsa Kanaan. Orang-orang Amori yang punya konsep-konsep yang tidak alkitabiah. Orang Israel percaya sumber berkat, sumber kesuburan itu Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi kalau orang Kanaan beda. Mereka percaya pada yang namanya Dewa Baal dan Dewi Astoret. Itu sebagai pasangan suami istri. Nah, ketika dua dewa ini, Baal dan Astoret itu mengadakan hubungan suami istri, itu yang menyebabkan terjadi kesuburan di tanah Kanaan. Kemudian untuk membantu supaya tanah itu dipastikan subur, maka ada upacara di lapangan terbuka. Itu hubungan seksual antara pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri. Seperti dewa-dewi mereka itu mengadakan hubungan seksual lalu ada kesuburan di tanah itu, maka kalau manusia membantu, mereka berkonsep itu akan membantu apa yang dilakukan dewa-dewi dan kemudian akan terjadi kesuburan di tanah. Nah, Alkitab suka menyebut para pelacur wanita-wanita yang menyediakan diri untuk upacara semacam ini sebagai pelacur bakti, pelacur sakral, ya, memang dikhususkan untuk acara seperti itu. Jadi memang ini memang mungkin hawa nafsu ada, tetapi sebetulnya ini lebih mengarah pada upacara bagaimana supaya hujan turun tepat waktu, tidak kebanyakan, tidak kurang, lalu tanah menjadi subur. Ya. Nah, menghadapi budaya yang seperti itu diperlukan seorang nabi yang mengingatkan, jangan ngikuti mereka. Mereka itu salah. Itu. Jadi peran nabi itu penting ketika terjadi pertemuan dua budaya. Umat bingung diikuti atau tidak. Itu. Kalau kita lihat Israel adalah bangsa yang gampang ngikuti budaya kafir. Ketika keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, belum 40 hari mereka sudah menyembah patung anak lembu emas. Jadi kita melihat ini bangsa yang gampang terpengaruh begitu. Nabi diperlukan untuk memberi guidance, pedoman, arah dari hidup. Lalu saya teruskan lagi. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu
oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Jadi kalau sudah masuk ke tanah perjanjian, jangan mengikuti adat kebiasaan bangsa itu. Nah, di samping tadi soal Dewi Kesuburan yang bisa memberi kesuburan tanah, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang jelek di mana mereka berdoa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, memohon berkat, memohon pertolongan. Mereka juga mengundang roh-roh jahat untuk mereka berjumpa dan kemudian mereka minta kekebalan dan seterusnya. Ya. Ada pemujaan-pemujaan terhadap kuasa gelap. Ya. Jadi memang yang pertama ketemu budaya yang berbeda. Mengenai soal kesuburan, mengenai roh orang mati, mengenai kuasa jahat. Orang-orang Kanaan yang tidak kenal Allah yang benar berhubungan dengan mereka. Nah, Nabi berfungsi untuk memberi arahan. Ini yang benar yang seperti ini. Jadi memang peran Nabi di perjanjian lama khususnya itu sangat penting, sangat penting. Kalau di perjanjian baru kan sudah ada gembala, sudah ada penatua, sudah ada penginjil dan pengajar. Tapi kalau di perjanjian lama enggak ada itu. Rasul tidak ada dalam perjanjian lama. Jadi mereka seperti anak yang tanpa guru atau orang tua yang ngajari mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu. Jadi peran itu Tuhan. Jadi Nabi itu asalnya dari Tuhan ya. Jadi tidak sembarang orang yang menyampaikan pesan Tuhan sama dengan Nabi, tapi Nabi menyampaikan pesan Tuhan. Nah, isinya antara lain teguran. Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu. Allahmu, dia yang harus kamu dengarkan. Jadi, di sini kita belajar satu hal, nabi itu bukan hanya memberi guidance, tetapi memberi arah kemana bangsa itu harus berjalan. Ya. Jadi ini sama dengan leader sebetulnya. Ya. Musa memang leader. Ketika Musa ada, Nabi tidak muncul. Tapi ketika di tanah perjanjian, tokoh-tokoh yang jadi panutan itu tidak ada meninggal dunia. Nah, peran Nabi ini muncul. Tuhan tetapkan seseorang untuk menyampaikan pesan. Jangan begini, jangan begitu. Harusnya seperti apa, begitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau saudara membaca Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara perhatikan, zaman itu tidak ada raja. Saya bisa ganti dengan kata, zaman itu tidak ada pemimpin. Nah, ketika tidak ada pemimpin, mereka tidak tahu. Mereka harus memutuskan seperti apa. Lalu akibatnya apa ketika tidak ada pemimpin dan Nabi tidak muncul? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi maunya sendiri. Ya. Jadi itu pernah ada masa-masa kelam di mana pemimpin tidak ada, Nabi juga tidak muncul, hingga guidance arahan dari Nabi tidak keluar. Nah, ini yang membuat kemudian bangsa itu jalan maunya sendiri. Itu mengenai Nabi ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan satu hal lagi mengenai ada nabi palsu dan ada nabi yang benar. Ya. Tidak semua nabi itu dari Tuhan.
Ada yang palsu, ada yang tidak palsu. Nah, coba kita lihat dulu ayat-ayatnya. Ini nabi palsu ya. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 6. Begini bunyinya. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baik tanyakan dahulu firman Tuhan. Jadi sebelum berperang, ini kan ada koalisi antara Yehuda di selatan, lalu kerajaan Israel di utara. Koalisi untuk menghadapi lawan. Nah, sebelum berperang, Yosafat yang rohani, yang punya kerohanian yang baik, dia berkata, ayo cari firman Tuhan dari Nabi. Lalu ayat 6, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanya ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Nah, Raja Israel ngundang 400 nabinya, lalu boleh maju, akan menang. Nah, kalimat berikutnya menarik. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 7. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Dari omongan ini, Yosafat sebetulnya implisit mau mengatakan, ini nabi palsu. Aku tidak bisa percaya omongannya. Apa tidak ada nabi lain selain yang 400 orang ini? Jadi saya berpikir, Yosafat ini bukan cuma raja, tapi juga orang yang peka. Apa ya? Ini suara Tuhan atau ini suara manusia? Ini nabi palsu atau ini nabi beneran? Itu. Ya, jadi dia luar biasa. Bukan sekedar raja, tapi bisa bedain. Bisa bedain mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Nah, saya mau lanjutkan. Kalau nabi palsu itu lalu menurut Alkitab konsekuensinya apa? Ulangan pasal 18 ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Wah, itu di perjanjian lama luar biasa ini ya. Jadi kalau seseorang menyampaikan berita, mengklaim ini suara Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak berpesan seperti itu. Dalam perjanjian lama, orang itu harus dihukum mati. Kalau sekarang kan apa ya, untuk meyakini saya dengar suara Tuhan kan gitu. Ya. Tapi di perjanjian lama konsekuensinya berat. Itu sebabnya tadi Yakobus pasal yang ke-3 ayat 1 itu yang ayat dasar. Jangan hendaknya kamu pengen jadi pengajar, banyak dari kamu pengen jangan. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul ketika kamu salah dalam mengajar. Jadi sebetulnya pesan dari Yakobus itu luar biasa. Pengajar itu dapat apa ya? Dapat kehormatan yang luar biasa, tapi juga konsekuensinya luar biasa. Kalau kita kan sekarang itu omong menurut perasaannya sendiri. Kok di Alkitab dalam perjanjian lama ukurannya hukuman mati. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Nabi yang mengucapkan demi namaku, tapi perkataan itu tidak kuperintahkan, maka nabi itu harus mati. Nah, nanti saya akan sajikan kepada saudara siapa yang mati itu. Jadi tahun ini dia ngomong yang palsu, tahun ini juga dia mati.
Coba kita lihat ada nabi palsu yang namanya Hananya. Ini di zaman Yeremia. Kira-kira gambarannya begini. Yeremia itu berkata, bangsa Israel akan dikalahkan oleh Babel dan penduduknya akan dibawa ke Babel untuk waktu yang lama. Gitu. Lalu itu sebabnya kalau saudara nanti membaca ada ayat hendaklah engkau membangun kota di tempat di mana engkau aku buang dan sebagainya. Itu sebetulnya menunjuk kalimat yang biasa suka kita baca itu menunjuk ketika bangsa Israel ada di pembuangan, silahkan bangun rumah, silahkan itu karena ada 70 tahun mereka akan ada dalam pembuangan. Itu. Kerjalah untuk kesejahteraan kota karena itu berarti buat kamu gitu. Tapi Hananya berkata cuma 2 tahun lalu kita balik gitu. Nah, saya coba buka di dalam Yeremia pasal 28 ayat 15 sampai 16. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Nah berarti ada omongan yang keliru dari Hananya. Lalu teruskan lagi ya. Sebab itu begini firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau mengajak murtad terhadap Tuhan. Tahun ini ada kata-kata yang palsu, mengklaim dari Tuhan padahal bukan dan isinya tidak benar, tahun itu mati. Nah itu dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Yeremia pasal 28 ayat 17. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Jadi 1 tahun, bukan 1 tahun, dalam tahun yang sama ketika dia mengucapkan Hanaya mati. Nah kalau saudara melihat begini, saudara akan hati-hati. Profetis itu bukan hanya lalu kelihatan hebat ya bisa menubuatkan, tapi kalau gak benar, wah itu kalau dalam perjanjian lama konsekuensinya luar biasa, kematian. Nah saya lanjutkan lagi. Jadi gini, ada nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat gitu. Ada. Tapi itu tidak jaminan bahwa ini nabi benar. Gitu ya. Sekali lagi saya bilang, nabi-nabi itu ada yang bisa melakukan mujizat. Tetapi tidak berarti nabi yang melakukan mujizat dan tanda-tanda heran ini nabi yang benar. Itu sebabnya nanti saudara akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Bukan yang menyebut Tuhan, tapi yang melakukan kehendakmu. Kehendakku itu yang diselamatkan. Lalu dikatakan ada dalam ayat berikutnya, Tuhan bukankah dulu aku membuat mujizat, bukankah dulu aku melakukan penyembuhan, kan begitu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Bagaimana mungkin melakukan mujizat, melakukan penyembuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Nah ini, karena tergolong nabi palsu. Nah saya akan coba bacakan untuk saudara. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 3, lalu kita lanjutkan loncat ke ayat 5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda-tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu ini terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya.
maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi jelas ya dari ayat ini, walaupun mengadakan mujizat, tapi kalau ajarannya itu keliru, ajarannya itu menyesatkan umat, konsekuensinya hukuman mati di perjanjian lama. Saya pikir kalau orang-orang zaman sekarang mau membaca apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, enggak main-main mereka. Ya. Mereka tidak akan mengklaim atas nama Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, ada konsekuensinya. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara satu ayat lagi. Ulangan 18, ayat 20 sampai 21. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi, tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka jangan gentar kepadanya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti ini nabi palsu atau tidak? Menurut ulangan 18 itu dari terjadi atau tidak apa yang dikatakan. Misalnya, oh ini tahun ini akan ada bencana, akan terjadi bencana seperti tsunami, tapi sampai akhir tahun tidak terjadi hal seperti itu. Nah ini digolongkan sebagai nabi palsu. Itu. Jadi ketepatan ucapannya ini yang sebagai tolak ukurnya. Itu mengenai nabi. Untuk masa sekarang ini pelayanan kenabian mungkin seperti pelayanan kerasulan ya. Yeah. Jadi untuk jabatannya itu tidak ada, tetapi untuk fungsi daripada kenabian itu tetap ada di dalam gereja pada masa sekarang ini. Karena memang jabatan nabi itu atau pelayanan kenabian itu sangat penting karena mengarahkan umat, kemudian menegur umat, kemudian memberitahukan suara Tuhan, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh umat. Dan itu tentu sangat penting. Kemudian bagaimana caranya untuk, tadi kan dikatakan membedakan nabi yang palsu dan nabi yang asli itu melalui ketepatan daripada apa yang dinubuatkan. Padahal kalau kita ngelihat apa yang akan terjadi yang diucapkan oleh nabi itu kan kita nggak bisa lihat sekarang, tapi itu butuh proses gitu. Tapi untuk kita berhati-hati, kira-kira apa yang kita harus perhatikan? Apakah ini nabi palsu atau benar-benar datang dari Tuhan? Ya, jadi yang pertama nabi yang benar itu pasti sumbernya dari Tuhan. Yang palsu itu bisa dari diri sendiri atau dari kuasa yang lain. Nah, lalu mengenai
ketepatan itu kan akan terjadi di kemudian hari. Tetapi yang kita lihat adalah yang berfungsi sebagai nabi itu bagaimana hidupnya. Apakah hidupnya benar, apakah integritasnya ada dan sebagainya. Karena Tuhan itu berfirman dan firman-Nya itu kan masuk ke hidup kita. Nah, kalau hidup kita bagian batin kita kotor, maka yang kita keluarkan nanti bukan suara yang dari Tuhan. Itu kecampur dengan kekotoran yang ada dalam hidup kita. Jadi memang batin kita, hidup kita memang harus benar. Gitu. Hingga suara Tuhan yang disampaikan lewat kita, nyampainya itu benar. Jadi kita memang harus melihat siapa yang ngomong. Gitu. Kalau yang ngomong ini orang-orang yang kredibel, yang dapat dipercaya, kita bisa berkata ini benar, gitu. Walaupun itu belum kejadian, gitu. Tapi itu tidak menjadi kepastian mutlak begitu, karena bisa juga nabi bisa keliru, gitu loh. Jadi kalau kita lihat Petrus dalam Matius pasal 16 itu dia ngomong, engkaulah Mesias, anak Allah dan sebagainya terhadap Yesus, dan itu benar. Tapi dalam fase yang sama dikatakan Petrus menghalang-halangi Yesus menuju ke salib. Jangan terjadi. Jadi bisa terjadi seorang yang benar itu bisa ngucapin kemudian pada pasal yang sama itu yang keliru, gitu. Jadi memang tidak gampang kita menilai, ya. Tapi yang pertama sumbernya dari Tuhan, yang kedua beritanya tidak bertentangan dengan berita Alkitab. Alkitab kan kita dengan adanya gemar membaca Alkitab kan jemaat sudah mulai ngerti firman, kan gitu. Jadi tolok ukur itu ada di firman, ini bertentangan dengan firman tidak. Lalu yang mengucapkan ini bagaimana kredibilitasnya, hidupnya bagaimana, kalau hidupnya benar, beritanya tidak bertentangan dengan firman. Nah, kita bisa berkata ini benar. Gitu. Oke. Saya rasa ini penting untuk diketahui oleh umat Tuhan pada masa sekarang ya, karena seperti yang kita lihat bahwa di dalam kitab Injil Matius pasal 24, salah satu tanda-tanda daripada akhir zaman itu adalah akan muncul banyak nabi-nabi palsu, ya. Dan nabi-nabi palsu ini seperti yang tadi sudah disampaikan, mereka melakukan mujizat juga, ya, sehingga orang percaya kalau kita tidak berhati-hati kita akan bingung. Kenyataannya dia bisa melakukan mujizat tuh, orang sakit sembuh. Kemudian ada banyak mujizat-mujizat yang lain, tapi ternyata tiba-tiba dia bukan nabi Tuhan yang benar begitu. Dan firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa akhir zaman ini akan ada banyak sekali nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat yang besar yang mereka lakukan begitu ya. Jadi tolok ukurnya bagi kita untuk kita bisa aware dengan kehidupan spiritual kita, jangan sampai kita keliru begitu. Berarti tadi ya, tolok ukurnya adalah apa yang dikatakan itu atau apa yang dibuat itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya, sehingga perlu juga bagi kita untuk kita sebagai orang percaya bukan cuma beribadah sekali hari Minggu, kemudian berkomsel seminggu sekali, tetapi kita belajar firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan supaya kita bisa mengkaji atau kita bisa berhati-hati. Ini benar apa enggak nih, karena akan ada di sekitar kita orang-orang yang sepertinya bisa melakukan mujizat tetapi dia bukan dari Tuhan dan tujuannya adalah untuk menyesatkan gitu. Dan kemudian tolok ukur yang kedua adalah gaya hidup atau integritas daripada orang yang melakukan pelayanan itu ya. Jadi kita bisa melihat hidupnya benar atau tidak. Jangan sampai dia melakukan mujizat tetapi mungkin tidak kurang bermoral begitu. Kemudian mungkin
istrinya bukan cuma satu misalnya seperti itu. Kalau itu agak jelas, tapi mungkin ada disembunyikan atau hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan integritas daripada orang yang melakukan itu. Ya. Kemudian tadi dikatakan mengenai, tadi kan di masa sekarang ini jabatan nabinya itu tidak. Tetapi fungsi pelayanan kenabiannya itu ada sampai pada sekarang ini. Nah Pak Gunawan, berkaitan dengan pelayanan kenabian, ini kan di tiap-tiap gereja ada ya, ada orang-orang yang melakukan pelayanan kenabian. Mungkin kita yang melakukan pelayanan profetik atau pelayanan kenabian itu mungkin harus bisa lebih waspada ya, karena tadi kan dikatakan bahwa pelayanan kenabian itu yang pertama dia harus menyuarakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan nggak perintahkan dia nggak boleh ngomong. Jadi harus benar-benar dia dapat dari Tuhan. Berarti harus ada kepekaan dalam spiritual dalam pelayanan kenabian. Dan kemudian dia juga harus bukan cuma menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, tetapi dia juga harus dipilih sendiri oleh Tuhan, diutus orang yang harus utus, firman Tuhan tadi bilang. Jadi kalau tidak diutus ya kita nggak boleh berani-berani untuk melakukan pelayanan itu, karena ini pelayanan yang penting tetapi beresiko. Ya sangat penting buat umat, buat kita, tetapi beresiko tinggi terhadap jemaat, tetapi juga beresiko tinggi buat kita sendiri kalau kita tidak berhati-hati. Apalagi dengan motivasi yang salah gitu, kemudian hukumannya itu mati ya. Dan tentu saja bukan mati seperti biasa kita sudah ditetapkan oleh Tuhan mati, tetapi mungkin dengan cara mati yang tidak wajar begitu, yang akan berdampak. Berarti ini sebuah peringatan buat orang-orang yang pelayanan di dalam pelayanan kenabian, untuk kita benar-benar dekat dengan Tuhan dan kemudian kita tidak sembarangan di dalam melakukan fungsi ini. Begitu ya. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, ujilah tiap-tiap roh itu. Jadi memang tidak bisa satu ucapan dari seseorang langsung kita terima atau tolak, itu harus diuji. Alat ujiannya apa? Ya firman Allah. Ya. Firman Allah yang tercetak itulah yang harus kita pelajari, lalu kita lihat beritanya bertentangan atau tidak, begitu. Ya. Dan biasanya ada gereja-gereja yang punya tim khusus yang memang mereka itu peka, banyak puasa, banyak berdoa. Tim ini yang nyeleksi ini gimana, ini dari Tuhan atau bukan, kan gitu. Ya. Jadi memang kalau orang per orang biasanya kita senang dengan berita-berita yang menyenangkan. Berita yang menegur, berita yang apa, kita tidak terlalu suka gitu. Ya, jadi itu mempengaruhi kalau kita tidak menguji dengan parameter firman Allah gitu. Jadi itu harus gitu. Jadi saya berpikir fungsi kenabian itu bisa menegur hingga jemaat mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, lalu bisa membakar semangat mereka, lalu mereka lebih berapi-api dalam melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Suara kenabian ini memang diperlukan, tapi memang ada risikonya. Itu. Berarti peringatan juga untuk kita sebagai umat Tuhan untuk berhati-hati ya, tidak gampang percaya, karena sekarang kan mudah bagi kita sih, kita bisa melihat langsung atau melihat melalui media, ada banyak hal-hal yang bisa kemudian membuat kita jadi bingung begitu. Berarti kita harus berhati-hati, tidak gampang menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, karena pada umumnya kan kita kita ada di dalam masalah, pengen tahu nih jalan keluarnya seperti apa, nanti akan terjadi seperti apa, kemudian akan sangat mudah bagi kita untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak diutus oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya itu merugikan kita sendiri. Berarti kita harus sangat berhati-hati untuk tidak cepat percaya, tetapi kita mengujinya dengan firman Tuhan, tetapi juga tentu saja kita tidak boleh anti ya dengan pelayanan kenabian, karena pelayanan itu adalah pelayanan yang sangat penting ya, karena akan mengarahkan kita, akan menegur kita, akan membangun kita dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan begitu. Oke.
Nampaknya waktu tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan pelajaran ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Gunawan untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar hal yang penting pada malam hari ini. Mari kita mencoba untuk apa yang kita pelajari ini kita renungkan, kita kaji dengan lebih dalam lagi. Kemudian kita juga boleh berhati-hati dengan kehidupan kita. Ya, memang kita sebagai umat percaya menjadi incaran dari iblis untuk kita disesatkan, kemudian kita dibinasakan. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Dan kemudian kita juga harus berhati-hati karena pada saat akhir zaman ini ada banyak penyesat-penyesat yang mencoba untuk menyesatkan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kita sekalian yang dipercayakan oleh Tuhan untuk pelayanan di dalam pelayanan, entah itu kerasulan, kenabian atau pelayanan apapun juga, termasuk ke seluruh 5 jawatan itu, kita tetap harus berhati-hati untuk kita memiliki motivasi yang benar, kemudian kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya yang kita dengar itu benar-benar suara Tuhan, bukan suara dari iblis, bukan suara-suara yang lain, dan juga bukan suara hati kita sendiri. Dan satu hal yang harus kita waspadai adalah kita harus di dalam akhir zaman ini bukan cuma berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi mari kita juga membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma kita, tetapi seluruh keluarga kita. Mari kita ajak anak-anak kita, walaupun mereka masih kecil, untuk mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak bisa kuat bertahan melawan segala tipu muslihat iblis kalau kita tidak memiliki firman. Itu sebabnya biar kita sebagai orang percaya, mari kita bangun kehidupan spiritual kita. Bersama-sama dengan keluarga, kita bukan cuma beribadah, tetapi kita membangun keintiman di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan tolong kami supaya pelajaran ini boleh menjadi sebuah bekal bagi kami, untuk kami boleh membangun hidup kerohanian kami lebih dalam lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kepada kami juga untuk kami boleh lebih memahami. Sebagai orang percaya kami bukan cuma beribadah seminggu sekali, baca firman Tuhan seminggu sekali, tetapi kami boleh menyediakan waktu yang terbaik untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh belajar firman Tuhan, merenungkannya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat dengan firman, sehingga godaan apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk tipu muslihat iblis, kami boleh mengalahkannya dan menang. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan pelajaran Alkitab di dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.